Selamat pagi Indonesia, selamat datang di Nalar Pagi. Pagi ini kita akan membuka lembaran fakta baru. Sosok yang dulu sangat garang berteriak revolusi, kini malah menggigil ketakutan sahabat. Siapa dia? Dia adalah Egy Sujana, seorang mantan pengacara, mantan aktivis yang kini hidup dalam bayang-bayang hukum dan ketakutan. Dia lari ke luar negeri, mencoba bersembunyi di balik nama Amnesty International. Tapi sayangnya, jurus lamanya gagal total. Beberapa waktu yang lalu, Egy Sujana membuat manuver konyol, melapor ke Amnesty International. Alasannya, karena ia merasa dikriminalisasi atas pernyataan-pernyataannya yang menghina Pak Jokowi. Tapi kenyataan pahit datang, laporan itu ditolak mentah-mentah karena Amnesty International tahu persis ini bukan kasus pelanggaran HAM atau represi. Ini murni masalah hukum, pencemaran nama baik, dan penghinaan serta penyebaran hoaks. Dan yang lebih memalukan lagi adalah karena Egy ini ngamuk. Dia menuduh organisasi Amnesty International tidak netral. Lucu sekali. Padahal selama ini dia yang sering teriak-teriak harus adil. Tapi begitu dirinya ditolak, langsung menyerang. Ini bukan aktivis. Bagi saya, Egy Sujana adalah pecundang. Apa proteksinya dari Amnesty International? Kita tidak memaksa, cuma bertanya. Kalian membuat NGO ini kan manfaatnya supaya dinikmati banyak orang dalam konteks pelanggaran hak asasi. Tapi kita udah jelas ada kayak begini, tapi nggak dianggap penting. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi. Dan lebih lucu lagi sahabat, Egy kini takut pulang ke Indonesia. Ia tahu betul hukum sedang menunggunya. Bukan karena ia berbeda pendapat, tapi karena ia berulang kali menghina Presiden Jokowi dengan narasi busuk dan penuh kebohongan. Penghinaannya terhadap Pak Jokowi, siapapun yang mendengarnya, kita pasti akan bersepakat bahwa ini sudah sangat kelewatan. Bukan lagi kritik, tapi fitnah terang-terangan dia lancarkan. Saat ini dia merengek, berharap dunia internasional membelanya, tapi dunia sudah melek. Banyak tokoh internasional sudah melihat siapa Jokowi dan siapa orang-orang yang menyerangnya tanpa dasar. Egy pada dasarnya bukan pejuang, dia adalah pelarian. Mari kita buka rekam jejak Egy Sujana. Dulu dia sering muncul dengan baju kokoh, bicara soal moral dan hukum. Tapi kenyataannya, ia terlihat dalam berbagai ujaran kebencian, hasutan, bahkan pernah ditangkap dalam kasus makar. Tersangka kasus makar Egy Sujana resmi ditangkap oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya pada Selasa pagi. Egy ditangkap ketika pemeriksaan sedang berlangsung. Kuasa hukum Egy Sujana, Pitra Romadoni, mengatakan Egy ditangkap saat diperiksa di ruangan penyidik Polda Metro Jaya. Pihak kuasa hukum merasa banyak kejanggalan ketika Egy ditangkap dan kasus ini dianggap penuh kepentingan politik. Sebelumnya ditangkap, Egy menuliskan surat dan mengatakan makar belum ada, tapi tersangka sudah ada dan ditangkap. Dia juga bagian dari gerombolan yang memanfaatkan isu agama dan fitnah untuk menjatuhkan lawan politik. Dan ketika semua itu gagal, dia kabur. Sungguh bukan seorang pemimpin moral, tapi pemain drama murahan yang gagal. Jelas sudah sahabat, apa yang dilakukan Egy Sujana bukanlah perjuangan ideologis. Ini tentang dendam, ini tentang politik picik, ini tentang pencari panggung setelah ditinggalkan massa. Saat tidak ada lagi yang percaya, dia coba bermain di luar negeri. Tapi dunia tidak bodoh. Indonesia bukan rezim represif, tapi Indonesia juga bukan negara bebas fitnah. Dan hukum harus ditegakkan, tidak peduli siapa kamu. Kalau menghina seseorang, apalagi mantan presiden dengan kebohongan, kamu harus bertanggung jawab. Egy Sujana kini tinggal bayang-bayang. Laporan ditolak, suara tak lagi didengar, dan hukum siap menjemput. Kita sebagai rakyat Indonesia jangan terkecoh sahabat. Jangan biarkan orang seperti ini mencemari ruang publik dengan kebohongan dan narasi penuh benci. Kritik itu sah, tapi fitnah tidak pernah punya tempat dalam demokrasi.
Dan Egy kau akan dikenang bukan sebagai pejuang, tapi sebagai pecundang yang kabur saat kebenaran menuntut keberanian. Sebab itu kita berharap bahwa apa yang terjadi dengan Egy Sujana ini menjadi pelajaran bagi siapapun, agar ke depan tidak ada lagi orang-orang di negara kita ini yang dengan sengaja menghina orang lain, yang dengan sengaja menyebar kebohongan demi untuk melancarkan dendam politiknya. Karena sekali lagi, kalau ini terus-terusan dibiarkan, maka saya punya keyakinan generasi kita ke depan akan rusak, bangsa kita akan porak-poranda. Dan itulah yang menjadi target dari mereka yang punya kepentingan terhadap Indonesia ini. Selamat pagi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.